Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube sekalian. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembuatan aplikasi penjualan terlengkap part ke-12. Adapun di part 12 ini, kita akan coba menjawab dua buah pertanyaan ya. Yang pertama dari @oksesabiansyah 9458. Di sini Bang, invoice saya kenapa letaknya di tengah, tidak di pinggir? Seperti dalam video bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita coba hapus dulu ya video invoice kita, kemudian kita buat ulang ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini masih pertanyaan yang sebelumnya, ada antar spasinya cukup jauh. Di sini ada juga separator untuk pembagian nominal masih belum rapi. Jika nominalnya digitnya berbeda dan belum ada separator ribunya. Oke. Kita akan jawab dua pertanyaan ini. Langsung saja teman-teman ya, biar tidak berlama-lama. Kita masuk ke aplikasi kita, aplikasi penjualan terlengkap. Pada video kali ini, kita akan fokus pada transaksi berarti ya teman-teman ya. Pada transaksi. Bisa diperhatikan di sini, pada kolom invoice, yang dimaksud itu adalah nilai ini ya pasti ya. Ini harusnya ada ribuannya. Ini juga, seperti itu. Kita akan buatkan. Pertama, kita masuk dulu ke barang keluar berarti. Kita akan membuat separator. Oke, di sini jumlah keluar dikali 20, kemudian bukan di out ya. Dia ada di, kita coba perhatikan dulu. Customer bukan. Kita lihat dulu di transaksi. Kita perhatikan yang diambil yang mana ya. Invoice yang diambil adalah row 1. Oke, di row 1. Yang diambil adalah ini. Berarti yang kita sesuaikan adalah ini ya. Barang keluar, harganya yang kita sesuaikan. Dan totalnya. Oke, pertama kita buat dulu. Ini kita hapus. Kita kasih teks di sini. Seperti ini. Kita save. Oke, langsung ya. Jadi, perhatikan di sini Rp 200.000. Di sini pun Rp 200.000. Oke, ini yang pertama. Kalau misalnya tidak ingin Rp-nya ada, tidak ingin ada Rp-nya, berarti kita sesuaikan lagi nih. Kita buka di sini. Ini kita harus hapus total ya tadi ya. Ini total. Oke. Sini kita Ctrl X lagi. Substitute ya. Ini kasih koma Rp kemudian koma seperti ini. Save lagi. Oke. Bikinnya sudah cukup atau kurang? Oke, nanti bisa disesuaikan aja teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke sini lagi teman-teman ya. Tinggal kita copy saja ya teman-teman. Kita copy saja. Substitute. Oke, dari sini ya. Kita copy saja. Atau kita sesuaikan dulu ya ini. Ada di harga. Ini ada harga dia. Kita kasih substitute ya. Teks. Kita kasih ini, kita kasih koma, kita kasih Rp,
Kita kasih koma lagi, kita kasih petik 2. Oke, teman-teman perhatikan ya. Ini, saya coba kopikan. Maaf. Oke, kita coba sini. Ya, ini kita buat rumus di sini. Teman-teman perhatikan ya. Di sini, kayak kita hapus saja. Oke, cukup sampai di sini. Oke, substitute, kemudian text, ada lookup. Kita bahas satu persatu. Lookup ya, dia akan mengembalikan nilai sesuai dengan acuan yang kita berikan. Dia akan mengacu pada row 1. Kalau kita perhatikan row 1 itu, dia akan mengambil ID nomor 1, dari barang keluar sesuai dengan yang ada pada kode transaksi. Kemudian akan dicek dengan barang keluar yang ID-nya sama. Kalau ID-nya sama, maka dia kembalikan total. Ya, dia kembalikan totalnya. Kemudian setelah dia mengembalikan totalnya, dia akan dirubah dari format data unknown itu tidak diketahui, dirubah menjadi format data text. Sehingga kalau awalnya dia numbers atau price, kalau ini kan awalnya dia price. Kalau awalnya dia price, dia akan mengembalikan dengan sesuai dengan apa yang sudah di setting. Kalau RP ya RP, kalau dolar ya dolar, kalau yuan ya. Nanti disesuaikan lagi ya teman-teman ya. Kemudian ada substitute. Substitute ini kita akan merubah karakter yang ada pada kolom tersebut menjadi karakter yang sesuai kita inginkan. Di sini acuan adalah RP, kita akan hapus, makanya kita kasih petik 2. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Sudah sampai di sini, selesai. Kita coba save dulu. Bisa diperhatikan ya. 1 dikali substitute. Nilai yang tadi kita sudah sesuaikan tadi harganya 200.000 ya. Komanya cuma sekali. Kemudian seperti itu. Ya, pakainya koma ya, bukan pakai titik ya. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mau merubah menjadi titik, tinggal gunakan rumus substitute lagi tambahan. Terus diganti dengan titik. Kita buat sama di row 2 maupun row 3. Biar agak cepat, kita copy saja rumusnya ya teman-teman ya. Dari sini ingat tadi, sampai ke sini. Kemudian kita ganti row 2. Lookup ini, kita ganti seperti ini. Kita ganti dengan row 2. Ini kita ganti juga. Ini kita ganti juga. Ganti dengan row 2. Ganti dengan total. Oke, seperti ini. Row 3 kita ganti juga ya teman-teman ya. Sama tadi, lookup. Selesai. Yang ini juga kita ganti. Row 3. Ya, ini row 3 juga. Ini ganti dengan total. Ya, seperti itu. Setelah kita save, oke, boom, selesai ya. 190.000, ada komanya. Ya, sudah begitu. Di sini juga sudah sesuai. Sudah sesuai ya, teman-teman ya. Tinggal totalnya. Oke, totalnya kita akan sesuaikan lagi. Kalau kita perhatikan di sini setelah total,
dia titik 2 langsung harga. Kalau kita ingin menyesuaikan, kita ke invoice ya teman-teman, kita ke invoice. Tinggal tambah koma di sini, tambah spasi ya, tambah spasi. Nah, di sini bisa kita buat yang seperti tadi. Substitute ya teman-teman ya. Kemudian teks ini koma RP. Oke. Seperti itu. Ini kita copy saja. Kemudian kita kasih seperti ini. Ya begini ya teman-teman ya. Kita copy saja. Sudah beres, kita save. Oke teman-teman. Nah di sini ada min 390.000. Total 390.000. Ini invoice-nya sama, mungkin kita benahi sedikit ya teman-teman. Kita benahi sedikit. Ini kita kasih spasi. Tanggal ini kita pengen rubah nih, coba nih. Seumpama ya, seumpama. Kita ingin rubah. Substitute, ini ganti dengan ini. Kita pengen ganti dengan nih, seperti ini nih. Oke. Nah, mungkin begini lebih rapi ya teman-teman ya. Ini lebih rapi. Beres. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Insya Allah sudah beres. Sekarang kita buat yang kedua. Saat di save, ya kan pertanyaan gitu. Saat di save, dia berubah nih menjadi, dia format datanya tuh ke tengah, bukan ke pinggir sebelah kiri. Ya, kita sesuaikan lagi nantinya. Oke, itu mungkin pertanyaannya terkait ini ya, invoice. Nah, ini pun belum kita selesaikan di video tutorial sebelumnya, sehingga mungkin part kali ini agak panjang ya teman-teman. Tapi nggak apa, kita coba rangkum biar lebih sedikit lagi. Oke, ini kita biarkan saja, kita disable ya, kita disable. Kita buat baru saja. Ini print gitu ya. Print juga. Kemudian pencarian ya, teman-teman ya. Kita akan buat datanya. Print juga ya, seperti itu. Kita create a new file. Kita buat saja baru. Sambil dia buat itunya, kita cek di pencarian. Oke, di sini PDF-nya ya, lihat PDF-nya. Dia dibuat seperti ini. Oke, ID. Oke, cukup kita copy dari sini ya. Kita copy dari sini. Bagian ini sudah paham ya teman-teman ya. Ini diambil dari sini. Dari sini ya. Ini kita copy sebelumnya ya. Ini yang sudah terlanjur ngikutin video sebelumnya atau belum mengikuti video sebelumnya, kita sedikit mengulas ya. Dari sini kita ambil ke sini. Nah, Ctrl V sama ya. Ini kita copy ke sini. Kemudian kita masuk ke automation tadi. Ini print. Time display-nya kita disable saja. Ini kita ganti dengan dan kita kasih tambah seperti ini. Oke. Ini sama aja dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Namanya invoice underscore ID-nya. Kita save. Oke. Ini untuk attachment page orientation kita bisa sesuaikan
dengan yang kita inginkan atau by default saja, tidak ada masalah, atau seperti apa. Kalau by default, dia akan menyesuaikan dengan ini. Dia akan diberikan formatnya seperti ini. Dia pakai format letter 21,6 cm ya, dikali 27,9 cm. Kalau saya pingin dia pakai A4, kita tinggal sesuaikan ya, pakai A4. Oke, di sini ini kebiasaan saya pakai 1, 1, 1, 1 semua. Kanan kirinya saya buat 1. Oke, dia pasti akan rata sebelah kiri. Ini aman. Nah, di sini tinggal kita buat apa yang kita mau tulis ini. Rekapan gitu ya. Data penjualan. Ctrl E, di sini. Oke, harusnya Ctrl Shift E. Oke, sudah aman ya. Rekap penjualan. Oke, ID. Sementara gini aja teman-teman ya. Kemudian kita save. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita buat data baru. Kita save. Oke, ini kita buka di Google Drive. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Kita lihat sama 14. Oke, bukan 14 ya harusnya. Nah, tapi ini sudah betul. Dia sudah dibentuk filenya nih. Rekap data penjualan sama ya. Kita buka di sini. Oke, baik. Di sini masih ada error. Kita belum tahu kenapa, apa penyebabnya. Di sini dia ditunjukkan bahwa invoice-nya ini benar dia, harusnya 814. Tapi kalau kita perhatikan di sini, invoice B37 B9A65. Oke, kita harus cek miss-nya di mana. Kita lihat ya, aplikasi penjualan terlengkap mana? Di mana ya? Aplikasi save data penjualan, bukan? Kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu. Info, properties. Oke. APK penjualan terlengkap. APK penjualan. APK penjualan terlengkap. Oke, ini file. Oke. Ini filenya. Aneh ya. Di sini invoice C87 sesuai dengan ini. Berarti ini yang dilihat adalah yang paling bawah. Oke, ini ya teman-teman ya. PDF-nya yang B37 kan. Nih. Ya, sesuai ya. Harusnya yang paling atas ya tadi ya. Ya, kita ini sudah sesuai. Oke, mungkin teman-teman sambil kita sharing, sambil teman-teman kalau pernah mengalami hal yang sama, boleh share-share di kolom komentar. Hal tercepat
untuk menyelesaikan problem generate file yang sering error seperti ini. Nah, ini agak lama ya teman-teman, kita tracing sambil tracingnya juga ya. Nggak apa-apa, kita buat agak lama. Yang penting teman-teman bisa paham nih nanti kemana sih dia sebenarnya. Nah, yang di sini kita cek dulu teman-teman. Sebenarnya yang duluan itu yang mana? Yang baru tuh yang mana? Kalau di sini kita lihat ya, yang baru adalah menggunakan tanggal 8, maaf, di bulan 8 tanggal 1. Oh, maaf, bukan ya. Kita harus perhatikan di sini. Kita cek dulu. Dia berdasarkan apa nih? Save data, dia urutannya berdasarkan sort by. Oke. Baik, di sini ketahuan yang paling terakhir adalah yang A65. A65. Oke, A65 ini ada. Oke, A65 juga ada di sini. B37B9A, B37B9A. Oke, B37B9A65. Ini sudah betul. Kita cek filesnya. Filesnya sudah betul atau belum? Dia melalui files ya. Dia melalui files. Kita ngeceknya ke sini. Di pencarian. Nah, anehnya di sini tidak ada nih. A65 nih kosong, sehingga tidak bakal ketemu juga filenya. Oke, baik. Kita kembali lagi nih ke aplikasinya nih. Ternyata pencarian itu dia menggunakan invoice, bukan PDF. Baik, teman-teman, kita kembali lagi ke ya, ini pencarian ya. Ini pencarian betul pencarian. Kita ke pencarian, kita cek di sini. Oh, maaf. Ini yang ditampilkan adalah open file PDF. Baik, ini kita copy saja teman-teman ya. Kita copy saja. Kita ke invoice, kita pakai file. Kita copy ke sini. Yang ini kita ya, itu. Kita save saja dulu. Oke, baik, sudah muncul di sini. Sekarang kita coba tes lagi ya, teman-teman ya. Apakah sudah berhasil? Ini kita refresh dulu. Ya, kita lihat yang di atas tadi ya, karena kita sudah sesuaikan tadi urutannya. Nah, ternyata masih sama. Oke, kalau masih mendapatkan hal yang sama teman-teman ya, saya bisa memberikan satu langkah lagi. Ini tempat kita sebelumnya menyimpan ya teman-teman ya. Kita coba arahkan ke folder yang lain. Nah, ini ada folder saya. Ini tempat saya menyimpan file-file yang lain ya teman-teman. Seperti ini. Oke, saya pingin copy aja seperti ini. Saya mau arahkan ke folder atas nama toko Hilya ini. Di sini saya arahkan ke sini sehingga saya rubah teman-teman ya. Ini saya rubah ke sini. Ini saya rubah. Kemudian pada pencariannya kita rubah juga teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita save. Nah, di sini yang 65 tadi, kita coba edit. Kita simpan. Oke, sudah berhasil tersimpan. Kita cek lagi ya. Oke, toko Hilya, file, invoice 65. Oke. Kita cek. Masih gagal, kita cek dulu teman-teman ya.
Oh maaf, kita belum save ya. Kita save dulu. Karena terkadang ada yang langsung berhasil, ada yang harus di save terlebih dahulu teman-teman. Sekali lagi, kita rubah ya tanggalnya. Kita rubah ke Maret biar ada datanya. Ini kita juga rubah ke bulan Maret. Oke, begini kita save. Untuk memastikan teman-teman, kita bisa cek sini. Kita ke toko Hilya. Dari toko Hilya tadi kemana? Ke files ya, ke files. Ah ini sudah berhasil disimpan. Kita cek sini, seharusnya sudah berhasil teman-teman. Nah, sudah berhasil. Baik, kita bisa cek lagi tadi teman-teman ya. Untuk pertanyaan dari @oyexsabis tadi, dia bilang selalu formatnya di tengah. Nah, coba Mas saya coba cek, dipastikan pada template-nya atur format penataan halamannya ya teman-teman. Nah, ini disesuaikan aja. Kalau saya butuhnya cuma satu senti saja, 1 cm per masing-masing sebelah kanan, kiri, atas maupun bawah. Jadi itu teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup lah ya teman-teman ya. Karena sudah cukup panjang videonya, kurang lebih hampir setengah jam. Demikian video tutorial aplikasi penjualan terlengkap plat 12-nya. Buat teman-teman yang ingin request untuk pembenahan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tak lupa di-share juga konten ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.